Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang dari jurnal yang berjudul Novel Antiviral Activity of Bromocriptine Against Dengue Virus. Adapun metode penelitian ataupun metode jurnal ini yaitu dengan menggunakan uji reduksi fokus yang dimana bromokriptin ditemukan memiliki aktivitas anti-dengue virus yang kuat dan sitotoksisitas yang rendah dengan konsentrasi efektif ataupun isi 50 yaitu 0,8 μm dan setengah konsentrasi sitotoksisitas maksimal ataupun sisi 50 yaitu 53,6 μm. Sel-sel BHK21 yang diunggulkan dalam piring 12 well plates yaitu 5 x 10 pangkat 5. Sel-sel tersebut terinfeksi dengue virus 1 pada MOI 1 selama 1 jam. Selanjutnya, sel-sel kemudian dicuci dengan PBS sebanyak 2 kali dan ditambahkan media segar yang mengandung 10 μm BRC atau bromokriptin. Setelah 2, 4, dan 6 jam terinfeksi, sel kemudian dicuci dengan PBS sebanyak 2 kali dan dibiarkan dalam media segar. Setelah 24 jam infeksi, supernatant kultur sel kemudian dikumpulkan dan titer virus diukur dengan menggunakan uji plak. Adapun prinsip dari jurnal ini yaitu dengan menggunakan agen dengan aktivitas antivirus terhadap infeksi dengue virus 1 dengan menggunakan uji reduksi fokus dan menemukan bahwa 2 bromoergokriptin ataupun bromokriptin dapat menghambat terjadinya replikasi dari dengue virus. Bromokriptin mengganggu langkah-langkah setelah dilakukannya penerjemahan dari dengue virus dan ataupun dari sintesis RNA, di mana substitusi asam amino tunggal di dalam protein NS3 N374H yang terlibat dalam resistensi terhadap bromokriptin menunjukkan bahwa bromokriptin dapat menghambat replikasi dengue virus dengan menargetkan protein NS3. Adapun cara kerja dari jurnal ini yaitu pertama adalah menyiapkan strain virus dengue ataupun dengue virus 1. Yang pertama yaitu dikultur dalam sel virus selama 1 jam. Selama 1 jam, media kultur kemudian diganti dengan media yang segar yang mengandung 10 μm bromokriptin. Pada 3 atau 4 hari setelah terinfeksi, agregat kemudian diinokulasi ke sel BHK21 yang naif yang mengandung 10 μm bromokriptin sebanyak 16 kali. Kemudian terbentuk plak purifikasi dan virus dari masing-masing plak yang diperbanyak ke dalam sel BHK21 dengan bromokriptin. Sel BHK21 yang kemudian diinokulasi dengan virus massal dalam dengan 2% VBS. Setelah 5 hari penanaman, kemudian ditambahkan netral merah dan plak yang diambil dan dipindahkan ke sel BHK yang naif. 12 virus independen yang terisolasi kemudian diperbanyak dengan sel BHK21. Virus dan 12 isolat kemudian dinilai untuk sensitivitasnya terhadap 10 μm bromokriptin. Kemudian pengujian reduksi fokus dan senyawa kimia, di mana sel-sel BHK yang dibiarkan dalam 96 well plates setelah 1 hari dengue virus 1 terinfeksi pada 50 unit. Setelah 1 jam inkubasi, kultur diganti dengan 2% VBS dan metil selulosa dan 10 μm dari senyawa uji. Setelah 3 hari dilakukan kultivasi, sel-sel dengan paraformaldehid 4% dan permeabilitas dengan 0,01% triton X100 dengan difusi dengan 4C2 yang diproduksi dari HB112 hibridoma sebagai antibodi utama.
deaminobenzidin tetrahidroxyl karbonat kemudian digunakan untuk dilakukan perawatan, barulah didapatkan hasil dari pengujian. Yang selanjutnya yaitu dengan uji MTT. Sel-sel BHK21 yang diunggulkan dalam 96 well plants setelah 3 hari dilakukan budidaya dengan senyawa 0,1 μm, 30 μm dari 0,5% 50%, 3 4,5 dimethyl-thiazole 2 2,5 diphenyl tetrazolium bromide atau MTT. Setelah 3 jam dilakukan inkubasi, elektron kemudian diganti dengan 100 ml metanol dengan 1% triton X100 dan kemudian dilakukan vortex dengan kuat untuk melarutkan formazan. Nah, di mana formazan ini merupakan hasil yang berupa warna ungu, di mana semakin pekat warnanya maka hasilnya semakin positif. Kemudian absorbansi pada 565 nm dan menurut referensi pada 655 nm kemudian diukur dengan menggunakan pembaca lempeng yang mikro. Setengah konsentrasi dari sitotoksisitas maksimal ataupun CC50 kemudian dihitung dengan menggunakan metode Reed and Munch. Selanjutnya dilakukan uji plak. Sel-sel BHK21 yang diunggulkan dalam piring 12 well plates setelah 1 jam dilakukan inokulasi, ditambahkan dengan 2% VBS dan 1 metil selulosa. Sel-sel tambahan untuk tambahan 5-6 hari. Selanjutnya, sel-sel itu difix dengan 3,7% formaldehid dalam fosfat buffer salin atau PBS dan kemudian dilakukan pewarnaan dengan menggunakan metilen biru. Setengah konsentrasi efektif maksimal ataupun IC 50 terhadap setiap virus dilakukan perhitungan. Selanjutnya yaitu dilakukan uji waktu penambahan obat, di mana sel-sel BHK21 yang dibiakkan dalam piring 12 well plates yaitu 5 x 10⁵ sel per plates. Sel-sel tersebut terinfeksi dengan virus 1 dengan kelipatan infeksi MOI1 yaitu selama 1 jam. Yang kemudian dilakukan inokulum virus diangkat dan sel kemudian dicuci sebanyak 2 kali dengan menggunakan PBS pada waktu 0, 2, 4, 8, 12, 18 hingga 24 jam pasca infeksi, 10 μm setelah 24 jam terinfeksi. Agregat kultur kemudian dikumpulkan dan titer virus diukur dengan menggunakan uji plak. Bromokriptin kemudian ditambahkan ke sel yang terinfeksi. Dan yang langkah yang terakhir yaitu lakukan uji waktu eliminasi obat, di mana sel-sel BHK21 diunggulkan dalam piring 12 sumur yaitu 5 × 10⁵ sel-sel tersebut yang terinfeksi dengan virus 1 pada MOI1 selama 1 jam. Yang selanjutnya, sel-sel kemudian dicuci dengan PBS sebanyak 2 kali dan media segar yang mengandung 10 μm bromokriptin kemudian ditambahkan. Setelah waktu 2, 4 hingga 6 jam terinfeksi, sel tersebut kemudian dilakukan pencucian dengan PBS sebanyak 2 kali dan dibiarkan ke dalam media yang segar. Setelah waktu 24 jam terlakukan terinfeksi, supernatant kultur sel kemudian dikumpulkan dan titer virus diukur dengan menggunakan uji plak. Adapun hasil yang didapat yaitu dapat dilihat dari tabel. Di antara senyawa yang terkenal juga ditemukan naltrindol yang telah dilaporkan sebagai inhibitor dari dengue virus kuat yang dapat menargetkan protein NS4B. Adapun efek penghambatan bromokriptin terhadap serotip dengue virus lainnya dan antivirus juga dapat diperiksa. Aktivitas antivirus bromokriptin terhadap dengue virus 2 hingga 4 dan tick-borne encephalitis virus atau pengkontrol dianalisis dengan menggunakan uji plak. Bromokriptin kemudian dapat menunjukkan aktivitasnya sebagai antivirus terhadap dengue virus 1, tetapi juga
terhadap serotip dengue-virus lain dan TBEV. Isi 50 ataupun konsentrasi efektif terhadap dengue-virus 2, 3, 4, dan TBEV adalah 1,2, 0,8, 0,8, dan 11,3 μm. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dengue-virus 3 dan 4 didapatkan hasil yang lebih optimal dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu 0,8, di mana pada dengue-virus 1, 2, dan kontrol didapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan 3 dan 4. Adapun pertanyaan dari kelompok kami, yaitu yang pertama dari Nada. Pertanyaannya, mengapa pada pemeriksaan aktivitas antivirus dengan bromokriptin terhadap replikasi virus dengue dilakukan pencucian sel-sel dengan PBS sebanyak 2 kali, dan mengapa digunakan Solvero pada pengujian? Solusinya dijawab oleh Nur Halimah, yaitu karena dengan dilakukannya pencucian sebanyak 2 kali, maka dapat dihasilkan biakan virus yang sesuai dengan kebutuhan. Solvero bisa digunakan untuk mengevaluasi aktivitas anti-dengue virus senyawa dan untuk pengembangan vaksin dengue. Sel ini digunakan untuk uji antivirus dalam penelitian karena berasal dari mamalia, di mana yang memiliki hubungan yang dekat dengan manusia. Selanjutnya pertanyaan dari Rosa, yaitu kenapa pada metodenya dilakukan uji replika subgenom reporter. Solusinya dijawab oleh Nada, yaitu hal ini dikarenakan uji replika subgenom reporter ini dapat memperjelas bagaimana mekanisme pembunuhan dari dengue virus yang dimediasi dengan bromokriptin, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengamati pada mekanisme apa si bromokriptin dapat menghambat si dengue virus. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Halimah. Apa peran dari protein NS3 pada dengue virus dan mengapa bromokriptin dapat menargetkannya? Solusinya dijawab oleh Rosa, di mana bromokriptin dapat menargetkan karena substitusi dari asam amino tunggal dalam protein NS3 N374H terlibat dalam resistensi terhadap bromokriptin. Bromokriptin juga dapat menghambat terjadinya replikasi dengue virus dengan menargetkan protein NS3. Protein NS3 adalah protein non-struktural terbesar kedua yang mempunyai serin protease dan N-terminus dan NTPase helikase RNA trifosfat pada C-terminus-N. NS3 juga dapat berperan pada replikasi RNA virus. Yang terakhir yaitu pertanyaan dari Maya Triputri Pasae yang dijawab oleh Kak Indah. Adapun pertanyaannya yaitu adalah bagaimana peran bromokriptin dalam aktivitas antivirus. Solusinya, penghambatan bromokriptin pada replikasi TBEV tinggi daripada dengue virus. Nah, kedua virus tersebut berbeda tingkat ketergantungannya karena pada faktor bromokriptin target untuk replikasi. Sedangkan replikasi spektrum Flaviridae spesies dengan berbagai kation. Analisis bromokriptin juga dapat mengungkapkan bahwa mutasi dari N374H dalam protein NS3 dapat memberi resistensi parsial virus pada inangnya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.